selamat datang di Nestalk, podcast resmi dari Neskin Dermatologi and Estetik. Bersama saya Rima dan saya Dr. Dina. Hai Dr. Dina. Hai. Nah, di podcast ini kami akan membahas berbagai topik seputar permasalahan kulit dan bagaimana penanganan dari permasalahan kulit tersebut ya dok ya. Benar Nah, sekali. di episode ini kita akan membahas apa dok? Nah, di episode ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat dekat dengan banyak orang, yaitu itu, Dok? jerawat. Dari mulai bagaimana terjadinya jerawat dan mengapa jerawat bisa terjadi pada usia 30 tahun, lalu bagaimana pemilihan treatment dan penggunaan skincare-nya yang tepat. Karena kita percaya dengan edukasi yang tepat adalah langkah awal menuju kulit yang sehat. Jadi pastikan kamu menyimak sampai akhir ya. Untuk pembahasan kali ini kita sudah bersama Dr. Nisa. Welcome to Nestalk, Dr. Terima Nisa. kasih. Apa kabar Karima dan Baik, Dr. dokter. Dina? Baik, Dr. Nisa. Oke dok, mengenai jerawat dok nih, banyak sebenarnya yang pengen aku tanyain mengenai jerawat. Kira-kira mengapa sih dok kulit itu bisa berjerawat? Oke, pengertian dari jerawat sendiri itu merupakan peradangan pada folikel rambut. Folikel itu tempat keluarnya rambut atau bulu. Mungkin kita nggak sadar ya bahwa di wajah kita tuh sebenarnya ada bulu-bulu halus. Nah, tempat keluarnya bulu itu disebutnya folikel, atau mungkin lebih bahasa sehari-harinya tuh pori-pori gitu. Kenapa sih si pori-pori atau folikel ini bisa meradang? Nah, pada beberapa kondisi seperti ada perubahan hormon seperti menstruasi atau mau menopause, itu bisa membuat hormon ini tidak stabil. Ada salah satu hormon yang meningkat namanya hormon androgen, dan itu menyebabkan produksi sebum atau minyak jadi berlebih gitu. Selain itu adanya peningkatan sel kulit mati yang menumpuk. Jadi pori-pori itu yang isinya udah minyak gitu ya, ditutup oleh sel kulit mati dan dia terperangkap. Nah, si minyak yang terperangkap ini merupakan makanan untuk bakteri penyebab jerawat. Otomatis jadi banyak tuh bakteri penyebab jerawat yang menginfeksi daerah pori-pori itu, dan tubuh kita akan melawan dong. Tubuh kita akan merespon berupa peradangan seperti kemerahan, kemudian timbul seperti benjolan atau papul. Nah, itu yang disebut dengan jerawat gitu. Kalau misalnya udah lebih parah bisa ada nanahnya, itu kita sebut dengan pustul yang agak putih-putih gitu jerawatnya Kak. Ternyata lumayan panjang perjalanannya ya, Dok. Iya, jadi sebuah jerawat. Benar sekali. Betul. Nah, lalu aku mau tanya lagi nih, Dok. Pada usia 30 itu kenapa kok masih muncul jerawat ya, Dok? Apakah dia karena pubertasnya terlambat ataukah suatu hal yang normal? Lalu yang membedakan jerawat pada dewasa dan remaja itu seperti apa ya, Dok? Untuk usia 30 tahun masih jerawat itu sebenarnya masih normal ya Shaines, karena bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa jadi karena perubahan hormon tadi, misalnya kita mau menstruasi atau menjelang menopause gitu, tadi hormon androgen yang meningkat, kemudian peningkatan produksi minyak atau sebum itu bisa menyebabkan jerawat. Atau bisa juga karena stres di usia 30 tahun ini kan kayak banyak ya kadang pikiran gitu ya, mungkin masalah kantor atau keluarga atau mungkin masalah anak gitu. Stres ini bisa menyebabkan peningkatan hormon kortisol, dan hormon ini bisa menyebabkan peradangan. Jadi jerawatnya bisa lebih lama gitu atau lebih hebat peradangannya gitu. Selain itu bisa juga karena gaya hidup atau pola makan. Mungkin makanannya masih suka yang manis-manis, angka glikemiknya tinggi seperti produk dairy, susu sapi, es krim, whipped cream itu berpengaruh. Kemudian sering begadang, kurang istirahat, itu juga mempengaruhi si regenerasi kulit. Bisa juga karena penggunaan produk skincare yang kurang tepat atau penggunaan make up yang tidak disertai dengan pembersihan yang maksimal gitu. Karena kita pakai produk skincare mungkin yang terlalu pekat atau creamy gitu ya, atau berminyak atau komedogenik, itu bisa menyebabkan penyumbatan pada pori-pori. Atau kadang kita udah mulai coba produk-produk skincare yang sifatnya anti-aging ya, justru
Tapi mungkin nggak cocok dengan kulit kita karena terlalu berat, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian bisa juga karena genetik. Kalau misalnya di keluarga kita memang ada riwayat jerawat di atas 30 tahun, bisa jadi itu menurun. Atau ada kondisi medis tertentu yang menyebabkan jerawat sampai berkepanjangan seperti riwayat PCOS gitu. Wah, ternyata penyebabnya itu benar-benar multifaktorial ya, Dok. Dan yang memiliki jerawat itu tuh tidak hanya remaja, dari dewasa sampai usia tua juga bisa memiliki jerawat gitu ya, Dok. Betul banget. Nah tadi Dok, ini bahas mengenai skincare Dok. Nah kira-kira skincare apa yang cocok untuk mengatasi kulit berjerawat Dok? Oke, untuk skincare ini walaupun permasalahannya jerawat, semuanya sama, tapi harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit gitu. Bisa apakah dia berminyak, kering, atau sensitif. Tapi memang pada dasarnya harus disertai dengan penggunaan produk skincare yang mengandung retinol atau turunannya atau vitamin A yang lebih familiar kita dengar. Nanti untuk dosis atau kandungannya disesuaikan dengan jenis kulit dan reaksi kulit kita terhadap si retinol itu. Oh, berarti ada jenis kulitnya ya Dok ya? Kalau kulit berminyak Dok, kira-kira skincare apa Dok yang cocok? Betul, kulit berminyak itu kan pasti paling sering ya menyebabkan jerawat. Pilih skincare yang menekan minyak tapi tetap menghidrasi kulit. Jangan sampai kulit mengalami dehidrasi. Jadi pilih skincare yang non-komedogenik, free oil atau oil free. Kemudian pilih yang teksturnya ringan, tidak creamy, cenderung yang water based atau gel. Untuk kandungannya sendiri bisa salicylic acid, itu dia bisa membantu exfoliate lebih deep. Kemudian bisa dengan zinc, membantu peradangannya. Kemudian niacinamide, centella asiatica. Kemudian bisa juga dengan clay mask untuk membantu menahan minyak berlebihnya. Kalau untuk kulit kering Dok, kayak aku nih kulitnya kering gitu, apakah berpotensi juga berjerawat? Dan kandungan apa yang cocok Dok? Jadi kayak aneh ya, kayak kulitnya kering tapi ada jerawatnya gitu. Nah itu juga agak tricky tuh pilih skincare-nya. Jadi pilihnya nanti yang alkoholnya tidak tinggi, kemudian pilih yang tetap menghidrasi supaya skin barrier-nya tidak rusak. Bisa dengan lactic acid, mungkin pernah dengar, kemudian hyaluronic acid, ceramide, kemudian niacinamide boleh, sama allantoin juga boleh. Satu lagi Dok, penasaran juga nih, untuk kulit sensitif kira-kira apa Dok skincare yang cocok? Nah, kalau untuk kulit sensitif juga agak tricky karena dia mudah bereaksi dengan kandungan-kandungan tertentu gitu ya. Bisa pilih nanti produk yang hipoalergenik tulisannya. Bisa yang mengandung azelaic acid, kemudian centella asiatica boleh, kemudian bisa dengan niacinamide juga untuk mengurangi peradangannya. Yang penting nanti sebelum digunakan skincare-nya dicoba dulu di jari, dioles sedikit ke bagian wajah, dilihat apakah nanti dia bereaksi menjadi iritasi atau enggak sebelum digunakan secara keseluruhan. Berarti tadi dari penjelasan dokter ya, masing-masing kulit itu memiliki skincare yang berbeda-beda ya Dok kebutuhannya ya. Benar-benar. Ternyata juga banyak ya kandungan-kandungannya. Sekarang juga sudah banyak yang dijual bebas, apalagi di sosmed ya. Nah ini sekarang juga banyak nih Dok, sampai buat orang-orang itu jadi FOMO gitu ya. Dan sehingga mereka tuh sampai mencoba bermacam-macam nih, bahkan sampai 10 produk, sudah gonta-ganti. Namun terkadang juga nggak cocok nih di mukanya, tetap aja masalah jerawatnya masih muncul. Nah itu gimana ya Dok ya? Pertama bisa jadi jerawatnya itu masalahnya bukan cuma eksternal, tapi bisa jadi karena dalamnya, misalnya tadi gangguan hormon gitu. Kalau misalnya cuma di eksternalnya, skincare kan nggak cukup ya. Kalau ternyata sebenarnya masalahnya di dalam gitu. Jadi bisa jadi karena itu, karena stres gitu juga bisa berpengaruh. Pakai skincare tuh nggak ada perubahan gitu ya. Jadi perlu dikombinasikan untuk selain menggunakan skincare yang cocok juga gaya hidup dan pola makannya juga harus dijaga
gitu. Kemudian bisa jadi skincare-nya sendiri yang belum tepat. Mungkin tipe kulitnya berminyak, tapi pakai skincare-nya yang mengandung minyak atau yang pekat kayak yang tadi aku bilang. Atau tipe kulitnya sensitif atau kering tapi eksfoliatnya justru yang berat gitu. Karena kalau misalnya nggak cocok, sayang kulitnya, bisa jadi iritasi. Kemudian bisa juga gonta-gantinya itu terlalu sering. Padahal kulit kita itu perlu waktu 4-6 minggu untuk beradaptasi dulu. Kalau misalnya terlalu cepat gonta-ganti itu bisa merusak skin barrier, kemudian justru lebih mudah terjadinya jerawat. Gitu. Oke, jadi sebenarnya percuma nih udah beli skincare mahal-mahal, tapi kalau memang derajat aknenya itu sudah sedang dan berat, itu memang harus perlu berobat ke dokter ya dok, untuk diberikan treatment dan skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulitnya, sehingga nanti kalau sudah sembuh, aknenya menjadi ringan lagi, bisa balik lagi ke skincare yang biasa digunakan begitu ya dok. Untuk maintenance-nya ya. Jadi di Neskin aman ya sebenarnya kalau untuk krimnya ya dok. Jadi goalnya itu sebenarnya kita gimana kulitnya menjadi sehat dulu nih untuk si pasien. Nah setelah itu baru kita dapat bonus cantik dan glowingnya gitu. Nah karena kalau misalnya krim tersebut buat ketergantungan ya nggak sehat dong jadinya ya dok ya. Tapi dijamin aman untuk di Neskin, krimnya nggak bikin ketergantungan ya. Iya benar sekali. Jadi untuk treatment jerawat bisa coba di Neskin. Betul banget Karina. Nah jerawat juga bukan soal skincare aja ya dok ya. Betul. Jadi juga tentang hormon, gaya hidup, dan perawatan yang menyeluruh. Nah kira-kira dok kalau misalkan udah bolak-balik treatment nih dok, ke klinik tapi masih belum sembuh juga, itu kenapa ya dok ya? Nah, bisa jadi memang penyebab utama dari jerawat itu belum teridentifikasi. Kalau misalnya kita belum tahu akar masalahnya apa, berarti pengobatannya juga kita belum tahu dong yang tepat gitu untuk menangani si permasalahan itu atau si penyebabnya. Bisa juga karena treatment yang diberikan ini memang belum tepat dengan kebutuhan kulit. Misalnya kadang permasalahannya apa tapi ke klinik mau treatmentnya mungkin ikut yang lagi tren aja nih kayak DNA salmon atau kolagen stimulator, padahal sebenarnya kulitnya belum tentu butuh itu. Nah di Neskin kita berani bilang bahwa ibu belum perlu untuk treatment itu. Jadi kita sesuaikan treatment dengan kebutuhan kulit gitu. Itu yang dinamakan personalized treatment ya dok ya? Betul banget. Jadi ini tips dan pesan untuk sinus dok yang sudah frustasi karena jerawatnya tidak kunjung sembuh. Itu seperti apa dok? Nah bisa yang pasti harus semangat dan tetap konsisten, kemudian harus tetap optimis. Karena setiap kondisi kulit orang itu kan berbeda-beda dan penanganannya juga pasti berbeda-beda. Dan jangan khawatir bahwa kalau kamu berjerawat kamu nggak sendirian. Di Neskin kamu pasti akan selalu didampingi. Mungkin kalau misalnya tadi udah ke beberapa klinik terus belum menunjukkan hasil, mungkin karena belum coba di Neskin. Iya benar sekali. Kamu perlu konsultasi nih di Neskin ya biar kita dicoba. jadi temannya kamu untuk menemani si acne journey kamu. Betul, kalian tinggal datang konsultasi, nanti kita akan cari solusinya dan akan selalu kita dampingi gitu. Dan kabar baiknya juga ya, jerawat juga bisa dikendalikan ya dok ya? Betul banget, jadi pasti bisa sembuh. Yuk mulai sayangi kulit kamu lagi, bukan karena ingin sempurna, namun karena kamu layak merasa nyaman di kulit kamu sendiri. Terakhir dok, 3 hal sederhana yang bisa mulai dilakukan hari ini untuk membantu atasi jerawat itu apa dok? 3 hal sederhana. Kalau menurut aku yang pertama, kamu harus menentukan skincare yang tepat untuk jenis kulit kamu. Kalau misalnya memang belum menemukan skincare yang tepat, mungkin kamu butuh mata kedua atau mungkin kamu butuh konsul ke dokter untuk menangani masalah kulit kamu. Kemudian istirahat cukup, dan kalau misalnya lagi berjerawat jangan dipencet jerawatnya. Karena dari hal kecil sederhana itu yang penting konsisten
diharapkan bisa membantu jerawat pulih lebih cepat gitu. Jadi Saines, jerawat itu bukan aib ya dok ya, Betul. tapi tanda bahwa tubuh sedang bekerja. Nah, progresnya nggak selalu terlihat di cermin ya dok ya. Betul. Nah, tapi setiap harimu yang sabar juga itu adalah bentuk penyembuhan. Betul banget. Nah, terima kasih ya dok Nis sudah Ya, berbagi di terima kasih, Nestok. Dok, Nah, ilmunya. kami harap informasi yang disampaikan bisa membantu kamu untuk memahami permasalahan jerawat, bahkan jerawat bukan hanya sekedar permasalahan kulit di permukaan, tetapi juga melibatkan faktor internal, Ya, benar gaya sekali. hidup, hingga hormonal. Ya, dok. benar sekali, banyak banget bukti faktorialnya ya. Jadi jika kamu sudah mencoba berbagai cara namun belum menemukan solusi yang tepat, jangan ragu untuk berkonsultasi di tim medis kita di Neskin. Nah, berkonsultasi langsung dengan tim profesional di Neskin nanti akan disesuaikan secara personal dan kami siap mendampingi kamu dalam setiap prosesnya. Sampai jumpa di Nestek selanjutnya. Tetap semangat merawat kulit dan ingat, kulit sehat adalah perjalanan, bukan tujuan instan. Yeay. See you Neskin. See you.